Sahabat disabilitas, jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabarnya? Salam sehat, terus semangat, dan jalani aktivitas dengan percaya bahwa Tuhan akan menyertai memberkati setiap aktivitas kita. Di video kali ini saya akan ngobrol santai. Ya, ngobrol santai dengan 3 orang luar biasa. Nanti siapa dia? Sahabat akan tahu. 2 orang dari alumni Korea Toyiba, ya, sekolah non formal yang ada di Salatiga, dan 1 orang mahasiswa dari STFT Jakarta. Bagaimana keseruan ngobrol kita tentang disabilitas? Kita saksikan. Yang pertama, bagaimana kalau punya teman yang disabilitas? Silakan, siapa duluan? Ya, kalau buat saya sih apa namanya ya, tentu saja kan kayak gitu kan, disable atau difabel ini kan beda-beda ya. Ada yang mungkin berkelainan di mungkin bersosialnya, atau mungkin cara dia mempelajari sesuatu, atau cara dia memperhatikan, atau mungkin bergaul gitu ya. Kalau cara memperlakukan saya atau tanggapan ya, itu sih pertama kalau emang mengganggu, bagi saya tentu bakal balik ke pertanyaan, kalau saya dalam kondisi seperti itu dan dilakukan seperti yang akan saya lakukan, apakah mau gitu. Tentu saja enggak. Jadi ya berteman seperti biasa, seperti apa namanya, berteman berteman seperti umumnya gitu kan, kecuali emang dia beda dalam bersosialisasi. Mungkin cara pendekatannya berbeda, tapi saya tidak membeda-bedakannya, kurang lebih begitu sih. Tapi dan kalau untuk yang pertanyaan kedua apa tadi? Satu dulu, yang itu dulu. Oh. Sama. Aku. Ayo. Oke. Pengalaman saya untuk berteman dengan orang yang kalau dibilang disabilitas atau misalnya mempunyai keunikan, karena menurut saya tidak pantas memberikan kayak kata-kata kekurangan, karena menurutku manusia ini nggak ada yang benar-benar sempurna gitu, nggak ada ya. Pasti setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, dan ketika saya mempunyai pengalaman tuh di Korea Toyiba, kebetulan tempat saya berpraktek, di situ ada salah satu siswa yang benar-benar menurut saya unik. Nah, dia tuh kayak di rumahnya tuh katanya bicara aktif banget gitu kan. Tapi ketika dia keluar dari lingkup keluarganya itu, ketika dia bersosial, dia masuk ke ke lembaga Korea Toyiba itu, dia tiba-tiba tidak bicara sama sekali. Dan ketika saya masuk pertama kali dan bertemu dia pun, saya mengiranya kalau dia itu tidak bisa berbicara sama sekali. Menurut saya gimana ya, dan itu menurutku itu hal yang menarik gitu kan, keunikan dalam satu siswa itu. Dan kalau dibilang itu nggak tahu ya bisa dibilang disabilitas atau enggak, ketika misalnya dia tuh di rumahnya bisa bicara, tapi ketika dia keluar tuh nggak ngomong sama sekali, apakah bisa dibilang disabilitas? Menurut saya itu suatu keunikan yang ada di anak itu. Dan respon saya sebagai sebagai teman atau sebagai teman gitu kan, responnya gimana ya kalau dibilang ya, nggak mungkin kayak mengejek gitu kan, kenapa gitu kan. Kalau dibilang kaget ya kaget gitu kan, ketika menemukan orang yang berbeda gitu kan, berbeda dengan yang dengan teman-teman yang lain gitu kan. Dan ketika mendengar curhatan hati seorang orang tua yang menurut orang tua yang disabilitas itu, kalau dibilang sangat menyentuh hati gitu, ketika dia mempunyai harapan-harapan untuk anaknya gitu kan, yang mempunyai keunikan itu gitu kan. Jadi saya menjadi terdorong gitu untuk membantu, bagaimana supaya bisa membantu anak itu yang unik itu untuk bisa berkomunikasi di sosial gitu sih. Leo. Ya mungkin sudah semua, terima kasih. Masih ada pastinya. Ayo,
Enggak ya, kok sebut nama. Waduh. Eh, ya selama saya di Korea Toiba, ya saya punya teman yang berbeda dari segi fisik dan lain sebagainya, dan cukup baik-baik saja kalau saya dengan dia, nggak ada perselisihan apapun. Mungkin ya itu sih, mereka tuh kayak dianggap apa, beban masyarakat. Sebenarnya enggak juga, tapi karena sudah ada stigma seperti itu, jadi kayak mereka udah kayak kedoktrin seperti ini seperti itu bla bla bla, jadi kayak mereka butuh tempat untuk mengutarakan tempat untuk berdiam diri, gimana, tempat untuk tinggal lah, tempat untuk tinggal. Jadi ya sebisa mungkin kita sebagai orang yang normal itu menyediakan dan kayak mengayomi, ya, mungkin seperti itu. Oke, kalau bermain atau berteman dengan mereka, kira-kira malu atau tidak, asiknya di mana, nggak enaknya di mana? Banyak positif atau banyak negatif? Oh, Atau jangan banyak positif, jangan banyak negatif sih. Gini, apa menariknya berteman dengan mereka? Yuk, siapa? menariknya. Siapa dulu? Coba Pak. Kan ada dua. Kakak udah lama nih. Ada aku dua. ada Iya. pengalaman lain juga. Oh, ada. Jadi kalau sepengalaman saya berteman itu tentu saja nggak malu ya, dan apa namanya, menurut saya sangat menarik mempunyai pengalaman teman seperti teman saya yang berbeda ini gitu. Sehingga saya mempunyai mungkin apa pengalaman yang berbeda dari orang yang berbeda gitu. Karena waktu itu saya pernah ketemu dia nih apa orangnya pendiam banget, terus apa namanya ya, nggak bisa diem, tangannya nih gerak-gerak kayak tremoran, terus nggak diem terus nih dia nih, kayak orang yang gimana ya, pokoknya beda, dia tuh diem terus kan. Terus waktu itu saya lihat dia main game nih, terus ku tanyain, dia jawab. Nah padahal sebelumnya kayak ditanya-tanya siapa namanya atau gimana tuh dia nggak pernah jawab kan, kayak entah mungkin malu atau gimana, dia waktu ditanya tentang main game tuh langsung jawab loh. Dan ternyata aku juga kebetulan main game itunya dan seru main bareng sama dia, karena apa namanya ya, kita nggak tahu ternyata ada yang cara bersosialnya beda kan, atau mungkin kita nggak tahu latar belakang dia kenapa, sehingga gimana ya ngomongnya, aduh bingung. Gimana ngomongnya? Tapi asik ya, nggak malu gitu berteman. Enggak sih, dengan kalau mereka. saya enggak malu, dan asik dan lebih asik sih menurut saya begitu. Ya, oke. Siapa? Nah, untuk mungkin apa yang kurasakan ketika bersama orang yang disabilitas atau yang bilang berkeunikan itu, dia tuh nggak mengganggu dan nggak membuat malu teman-teman yang bergabung dengan dia. Malah mungkin bagaimana respon kita untuk bisa dapat mengajak orang yang misalnya disabilitas atau mempunyai keunikan pada diri masing-masing itu, dan bagaimana kita dapat memberikan kayak saran atau apapun masukan itu untuk dia gitu kan, sehingga dia bisa dapat kuat gitu kan. Karena ini terjadi pada di lembaga Korea Toiba, ketika anak itu tuh yang unik ini tuh selalu diem. Kalau dibilang kan anak-anak tuh udah mulai kegiatan semuanya di Korea Toiba, itu siswa-siswa tuh udah mulai kegiatan kan, dan anak ini yang berkeunikan ini selalu diem di tangga gitu kan, diem di tangga, dan kayak emang gak ngeganggu, ketika kita lewat pun dia gak bakal mengganggu gitu kan. Nah tapi bagaimana respon kita untuk bisa mengajak dia gitu, kita kan nggak tahu perasaannya dia tuh gimana gitu kan, karena
kurangnya komunikasi itu, dia sama sekali tidak dapat berkomunikasi apa yang dia rasakan gitu kan. Tapi memang ketika dia diajak, dia tuh kayak mau gitu kan, kayak langsung mau ke bawah. Dan menurutku orang yang punya keunikan atau ya disabilitas kayak gitu masih mempunyai kayak apa ya, cita-cita atau apa yang ia inginkan tuh dan ia rasakan tuh masih ada gitu, dan masih bisa dia rasakan pada sekitarnya. Contoh misalnya seperti anak ini yang unik ini, yang nggak bisa komunikasi ini, dia tertarik film dan tertarik dengan teknologi yang ada di sekitarnya anak yang di lembaga ini. Contohnya seperti Noval, ketika dia memainkan PC ya, PC dan mulai mengedit-ngedit tuh, dia tertarik untuk mendekati dan tertarik untuk menonton dan tertarik untuk melihat, bahkan sampai Nopal pun sampai lama tetap ditemanin. Dan responnya orang yang berkeunikan atau disabilitas ini nggak ada mengganggu. Betul nggak Pak? Ada mengganggu nggak, kayak dia misalnya kayak fusil atau apa gitu? Enggak. Nah, dia hanya memerhatikan. Nah, dan responnya ketika saya tanya kepada orang tua tuh, ada nggak yang misalnya dia dapat dari lembaga Kuria Toiba tuh, dari siswa-siswa yang misalnya ikut membantu dia tuh, rupanya ada seperti dia tuh tahu beberapa aplikasi, dia pandai memainkan, dan itu pun dikomunikasikan secara langsung ketika dia berada di lingkup keluarganya itu. Dia berkomunikasi bagaimana dia dekat dengan anak-anak yang lain, bagaimana dia mendapatkan ilmu di Kuria Toiba, bagaimana dia dapat kayak bisa ngedit gitu kan. Kalau dibilang, saya sendiri pun kaget mendengarnya langsung dari orang tua ketika dia bisa mengomunikasikan apa yang dia rasakan di Kuria Toiba. Dan menurut saya kalau misalnya ada orang yang disabilitas atau unik kayak gitu, jangan sampai kita misalnya jatuhkan mentalnya gitu kan. Jangan sampai kita, ya lu tuh gini, lu gak bakal bisa apa-apa gitu kan. Belum tentu kita yang normal pun bisa lebih dari bisa memberikan yang baik daripada orang yang berkekurangan itu, orang yang disabilitas itu, yang unik itu. Paling itu aja. Oke. Ya. Ya mungkin kalau dari saya hampir mirip sih. Kayak sebenarnya orang yang disabilitas, orang yang berbeda dari kita itu ya cuma sama, cuma beda fisiknya aja, beda mentalnya aja. Nah, kalau kita pengen nyamain, ada banyak faktor lain. Jadi kayak gimana ya, membangun karakter. Jadi semakin dia bertumbuh, semakin terbentuk kan sikapnya. Nah, itu pun ya banyak faktornya, lingkungan, keluarga, sekolah, banyak sih. Nah, itu yang kita harus ambil bagian di situ. Dan gimana cara kita untuk membantu dia untuk membangun karakter dia yang kita anggap normal. Jadi jangan kayak ya itu tadi, salahin dia karena dia kayak gini, salahin dia karena bla bla bla. Jadi ya jangan, karena ya emang beda dari kita dan kita harus bantu dia. Ya, mungkin seperti itu. Oke, masing-masing 1 atau 2 kalimat positif untuk teman-teman disabilitas. 1 atau 2 kalimat support atau kalimat positif lah ya, atau kalimat sugesti untuk teman-teman dengan disabilitas. Apa ya? Iya, boleh. Siapa? Kata sugesti atau kata positif atau apalah yang perlu kita pikirkan atau yang perlu kita sampaikan kepada mereka. 1, 2 kalimat boleh. Yuk, Apa ya? Leo. Apa ya? Yang kata-kata penting gak sih? Loh, kok copy paste? Ini bagus, kata-katanya bagus ya. Apa? Yuk, coba dari dulu dah. Coba enggak apa? Kalau kata. Berarti kata-kata mungkin yang dapat menguatkan orang yang disabilitas atau gimana? Ya, boleh. Kata yang menguatkan, mendorong, memotivasi. Kalau aku sih kayak jangan insecure mungkin ya bahasanya. Dan insecure karena kita sama aja,
sama-sama berbeda gitu. Sama-sama maksudnya kan pasti kan setiap orang kan ada ulang sama-sama berbeda. Susunannya gimana ya ngomongnya ya? Sama-sama berbeda. Iya kan, sama-sama berbeda kan. Oh, iya. Kayak setiap orang tuh ada kelebihan dan kekurangannya. Oke. Nah, Gitu. iya. Kalian tuh bukan berkekurangan, tapi emang berbeda. Jadi kita sama aja. Mungkin kamu lebih unggul di bidang suatu hal atau di bidang apa gitu. Jadi jangan dengerin kata orang, tetap lakuin apa yang kau mau. Oke, lakuin apa yang kau mau. Ya. Yuk, siapa? Daniel. Udah dulu. Ya, bentar. Aku lagi mikir. aku ya lagi mikir Apa ya? diambil nota. Suruh ngomong duluan nggak mau. Itu enaknya kalau jawab pertama. Iya. Yuk, siapa? Leo. Bentar. Apa ya? Jangan lupa makan yang mau. Iya kok ya. Enggak apa-apa sambil makan, yuk silakan. Iya. Santai aja. Udah di Oh, ya. Hidup seperti Larry. Yuk, siapa? Leo. Bentar. One, two, three. Yuk, 1-2 kalimat sugestif untuk teman-teman dengan disabilitas. Oh. Sudah? Daniel. Oh ya. Kata-kata mungkin kayak apa ya? Kasihilah sesamamu manusia seperti ya kan bisa kan, tapi kayak bisa nggak sih kayak Oh, enggak apa-apa. enggak seperti ya bikin kata-katanya tuh kayak iya kata-kata kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, engkau harus bisa mengasihi orang yang mungkin berbeda atau unik, yang mungkin tidak normal sama seperti kita. Kita harus bisa dapat mengasihi mereka juga gitu, bukan kita harus mengasihi orang-orang yang normal saja gitu kan. Kita harus bisa mengasihi orang yang bahkan berbeda sekalipun. Nah, dan kalau dibilang apa ya, kalau misalnya untuk untuk bisa atau tidak bisanya, menurutku orang yang normal sekalipun bisa tidak bisa, dan orang yang berbeda dari kita apa ya belum Bisa tidak bisa. bisa Bener, juga ya, dua-duanya melengkapi. Mana bilangnya? Aduh rancu. Gimana? Disusun dulu. Tapi udah sih itu kata-kata yang kasihilah. Ya. Gitu ya. Jadi termasuk mengasihi orang lain artinya mengasihi orang yang berbeda. orang yang Ya, berbeda yang itu tidak sebenarnya normal. sama dengan mengasihi diri. Iya, Oke. dengan kita yang normal gitu. Sebenarnya udah masuk sih poinnya ke sana. Oke. Ya, Leo. Ya kalau dari saya gimana? Kita sama-sama manusia dan pasti berbeda, dan perbedaan itu mungkin menjadikan sebuah masalah. Nah, masalah itu mungkin lebih besar untuk kalian karena dari awal memang kalian sudah menerima stigma negatif daripada kita-kita yang normal. Jadi mungkin gimana kalau pakai analogi itu, masalah itu kayak pintu dan kita cuma perlu cari kunci yang tepat untuk permasalahan tersebut. Jadi kayak gimana ya, mungkin pintunya kecil banget, kuncinya juga kecil banget, nggak bisa ditemuin, susah karena saking besar masalah kalian. Tapi sebisa mungkin kita juga akan bantu satu sama lain untuk mencari kunci tersebut dan memecahkan masalah tersebut. Oke. Terima kasih. Jadi ini sudah ngobrol santai dengan teman-teman alumni Korea Tojiba dan dari
STT Jakarta. Apa sekarang namanya? mahasiswa praktek Oh, mahasiswa praktek di dari lembaga Korea Toiba dari STT ST FT. FT Jakarta. Oke, terima kasih. Kasih Terima kasih.